Assalamualaikum, apakah Anda pernah mendengar pertanyaan seperti ini? Kenapa umat Islam mengalami kemunduran hampir dalam semua aspek kehidupan? Menanggapi pertanyaan tersebut ada beberapa orang yang berdalih, jika dunia ini hanya tempat ujian, tidak apa-apa umat Islam tidak bahagia di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Tapi jawaban seperti itu adalah jawaban yang cacat logika. Manusia hidup di dunia untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah artinya memakmurkan bumi dan seluruh isinya serta menjalani hidup dengan nilai dan sistem agama. Untuk mewujudkan hal itu tentu harus dengan ilmu pengetahuan, kekayaan serta inovasi yang membuat manusia hidup lebih baik. Pertanyaannya, sekarang siapa yang menguasai ekonomi, siapa yang menguasai teknologi dan siapa yang menguasai pengetahuan? Kita semua tahu kebanyakan yang menguasai semua itu adalah orang-orang non-muslim, sedangkan umat Islam hanya sebagai pengekor. Hanya konsumen dan hanya objek untuk kaum kapitalis. Orang-orang non-Islam membuat suatu produk dan dijual pada orang Islam. Orang non-Islam membuat teknologi dan yang menjadi konsumen adalah orang Islam. Umat Islam mengalami ketertinggalan pada beberapa aspek kehidupan. Bahkan untuk membangun masjid saja harus minta sumbangan di pinggir jalan. Untuk biaya panti harus menaruh kotak amal di warung makan. Untuk membuat acara keagamaan harus mengajukan proposal. Kenapa semua itu bisa terjadi? Dalam hal ini kami akan mengutarakan beberapa sebab kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Sebab pertama, umat Islam selalu membanggakan kejayaan masa lalu. Islam pernah mencapai masa keemasannya dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, Sabit bin Qura, Al-Batani adalah nama-nama tokoh ilmuwan terkenal dari umat Islam. Hal tersebut selalu dibangga-banggakan umat Islam zaman sekarang, tapi mereka lupa jika itu adalah kejayaan masa lalu. Fakta zaman sekarang umat Islam sangat sedikit sekali yang memberi sumbangsih dalam kemajuan dan perkembangan dunia. Penyebab kedua, umat Islam salah dalam memahami beberapa kaidah agama, seperti berpikir jika dunia ini tidak penting, harta tidak dibawa mati, ilmu duniawi itu tidak penting, yang penting itu ilmu agama atau hal yang semacam itu, sehingga secara perlahan umat Islam tertinggal dari peradaban pengetahuan dan teknologi. Penyebab ketiga, umat Islam sibuk berdebat masalah internal agama, seperti fikih, akidah dan hal lainnya. Coba lihat umat Islam saat ini. Umat Islam menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk berdebat, saling menyalahkan bahkan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan kelompoknya, tapi lupa untuk memajukan ekonomi, teknologi atau ilmu lainnya sehingga umat Islam jauh tertinggal dari orang non-Islam. Masih ada beberapa sebab kenapa umat Islam mengalami kemunduran, tapi 3 hal yang telah diuraikan kiranya sudah cukup untuk membuat kita merenung dan mulai memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum.